Ketemu lagi sama Ombre. Pada video kali ini kita masih kedatangan tamu spesial dari channel Misteri Ekspedisi. Sahabat ya panggilnya, sahabat Mea, ditunggu. Ini ada proyek besar dari Misteri Ekspedisi Amanah dari Bang Renly mau bikin. Kita punya ada 5 indera kita yang notabene bisa merasakan kehadiran satu. Yang pertama nih, indera perasa di indera tangan. di tangan kita. Nah, jadi gini, kalau untuk panas biasanya itu negatif. Biasanya negatif ya. Negatif, panas itu jahil, suka mengganggu, suka mencelakai orang. Tapi kalau yang dingin itu biasanya dia kalau nggak diprotektif, dia kita nggak mengusik, dia juga nggak bakalan ganggu. Dia hanya mengamati, dia hanya mengawasi. Beda dengan yang si aura yang Aura panas panas. ini. Ya, Kalau aura itu. panas, ibarat kata kita diam aja dia Sudah mengusik langsung, gitu ya. ya, mengusik, menyerang, mengganggu, dan gitu. itu seperti itu sebagainya. Oke. Itu dari yang pertama dari tangan ya, Dari tangan. indera Iya. peraba kita gitu ya. Indra apa? Indra penciuman. Indra penciuman kita. Indra penciuman itu biasanya sesosok makhluk itu mempunyai aroma yang berbeda-beda, Mas. Aroma yang berbeda-beda. Terlalu maju gitu ya, jadi banyak yang malah dipermainkan kayak seperti itu, malah ada yang lucu gitu kan, kayak sekarang ya, kayak hantu-hantu dimandiin, kayak Yang lagi viral beneran itu. ya yang di konten-konten Iya, gitu iya. kan. Ya sekarang gini, kalau hantu sejatinya hantu itu hanya bayangan Sejatinya hantu hanya bayangan. ya, dan juga dia nggak bakalan napak ke tanah. Nggak bakal napak. Nggak Jadi bakal, kalau ada pengakuan melihat hantu tapi dia napak, itu sebenarnya bukan hantu ya. Ya bukan hantu juga, jadi berkata itu ya, itu nggak usah kita perbayangkan. Mungkin pemirsa sahabat Ombre Ya, sahabat Ombre bisa menilai sendiri. bisa menilai sendiri ya, sahabat Ombre. Nggak mungkin hantu kayak kita punya bayangan gitu ya. Ya, hantu itu arwah itu bayangan, bukan benda padat seperti kayak metafisika badan kita. Mungkin kalau dia padat, dia bisa nguyuh, tapi dia nggak bakalan punya bayangan kayak kita. Dia nggak akan punya bayangan. Nggak bakalan punya bayangan di belakang. Nah, Bang Renly, terkait indera penglihatan nih, yang pengen ditanyakan, apakah semua orang itu bisa melihat makhluk halus atau ada syarat-syarat tertentu? Oke. Satu. Pertanyaannya bagus banget. Ini untuk misalnya anak-anak yang diberkahi Allah ya, seperti anak indigo atau mata batin, biasa disebutnya anak-anak yang mempunyai kelebihan khusus. Kalau itu, dia itu udah indera. Kenapa disebut indera keenam? Karena semua indera sudah dia punya, dan ditambah satu lagi indera keenam karena dia bisa melihat dunia-dunia goib. Indra keenam ini berarti hanya istilah aja ya gitu Istilah. ya? Istilah pemberian dari Tuhan langsung kepada seseorang ini sehingga dia bisa merasakan dan melihat Iya. makhluk-makhluk yang di alam goib seperti itu Iya. ya. Yang 5 indera dia aktif, 5 indera Limanya dia aktif. aktif. Dan 6 itu hanya perumpamaan. perumpamaan Iya, perumpamaan dia. Karena apa? 6 itu berkahnya dia untuk bisa melihat, bisa melihat, bisa merasakan, bisa melihat, bisa bisa mendengar. flashback, bisa mengucap, mencium. bisa apa? Iya, semuanya itu Semua aktif semua. Itu indera keenam. Berarti dengan kata lain nggak semua orang bisa merasakan itu ya, nggak semua orang bisa melihat, mencium atau merasakan hal-hal goib seperti itu, fenomena goib. Ya, gini, sejatinya manusia, biasanya orang gitu kan, biasanya hanya bisa merasakan satu indera, bukan indera sih sebenarnya, merasakan refleksisasi tubuh dengan satu apa? Merinding. Oh, merinding, bulu kuduk ya kalau. Itu bukan indera. Iya, kalau itu bukan Merinding, indera. ya kalau merinding itu biasanya tanda-tanda orang ada Iya. merasakan sesuatu. Merasakan sesuatu, kayak ada yang memperhatikan, kayak Rasanya ada yang, nggak nyaman gitu ya. nah harus itu satu, diperhatikan. itu hanya Tuhan hanya memberkahi untuk orang yang normal seperti itu. Normal hanya Kayak sebatas itu ya, merinding. hanya merinding aja. Tapi beda dengan yang indera pengecap, indera penciuman, indera telinga, indera melihat.
indra peraba gitu kan. Kenapa? Nah, jadi beda-beda. Mungkin ada salah satu atau orang gitu yang mungkin bisa belajar seperti mata batin, metafisika, itu banyak juga ada yang belajar seperti itu. Itu bisa dipelajari ya, Bang Bisa Randy? dipelajari. Tapi dengan apa? Dengan kalau untuk pemula biasanya sih indra peraba gitu kan, indra peraba sama indra penciuman. Karena kalau misalnya langsung dibuka indra mata batinnya, takutnya kaget. Takutnya kaget, nggak kuat. Mungkin nggak kalau misalnya dia yang sebelumnya nggak pernah punya pengalaman mistis seperti itu, tiba-tiba dibukakan mata batinnya bisa melihat hal-hal yang seperti itu kan. Kalau kita tahu biasanya bentuknya serem ya, yang aneh-aneh, apa yang berdarah, yang palanya mungkin semuanya. Oh, nggak bisa diucapkan lah ya, mungkin terlalu ya. Ya hal yang nggak pernah dia lihat. Nggak pernah dia lihat. Ada nggak kemungkinan dia bisa jadi stres atau bahkan gila gitu? Lah itu dia. Dikhawatirkan bisa seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu. Dikhawatirkan. Mungkin kalau untuk orang yang penakut, takutnya dikhawatirkan dia seperti itu. Bisa gila, bisa takut, tiba-tiba kan bahaya, dia ngeliat suatu lari, takut tertabrak. Takut berlebihan, dia langsung lari entah kemana. Iya, dan jadi bisa kesurupan terus nanti jadinya. Oh bisa jadi. Kan karena kan makhluk astral itu lebih peka, lebih tahu dengan orang yang punya ini, yang bisa melihat dia. Oh gitu, jadi ada perbedaan ya dari sisi mereka melihat kita manusia, dia bisa tahu kita ini bisa melihat mereka atau enggak? Ya, mereka tahu ya? Mereka tahu. Efeknya apa nih Bang Renly? Kalau misalnya kayak saya kan nggak bisa lihat, terus teman saya bisa lihat, itu apa efeknya? Kalau misalnya ke teman saya yang bisa lihat, efek ke dia apa? Biasanya efeknya kalau misalnya kita lihat untuk misalnya ada orang yang bisa melihat, ada orang yang nggak bisa melihat. Satu, mungkin orang yang bisa melihat merefleksikan makhluk tersebut. Oh, di situ misalnya ada kuntilanak atau mungkin pocong gitu kan. Tapi si yang nggak ngeliat ini kadang dia nggak percaya dan nggak percaya dengan keadaan, dengan apa yang dilihat sama si yang bisa melihat ini. Nah biasanya makhluk tersebut itu kadang dia itu sama, bisa kayak kita, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, bisa apa. Misalnya di saat Mas bilang nggak ada kayak seperti itu, dengan misalnya saya yang udah melihat gitu kan, tiba-tiba dia tahu dan mendengar Mas ini menolak mereka, Mas ini mereka terlalu misalnya angkuh buat mereka. Nah yang kena batunya itu ya dia tahu ya, misalnya Mas seperti itu. Karena apa? Kan ada patah, kita kalau melewati tempat sepi atau rumah-rumah kosong kita harus permisi gitu. Permisi. Karena setidaknya menghargai makhluk-makhluk yang menempati tempat itu. Karena kan kalau memangnya dia udah menghargai kita juga bisa-bisa banget, siapa yang keserupan lah, ketempelan lah, sampai panas dingin seperti itu lah berhari-hari, bahkan kalau nggak diobati bisa sampai meninggal. Iya, seperti itu bahayanya. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia ini cuma manusia dan alam dunia. Kita nggak bisa pungkiri, mungkin untuk orang awam, tapi kita harus sadari bahwa dunia ini kita juga ada dunia alam gaib. Betul. Seperti itu. Oke Bang Renly, itu tadi Sobat Omre tanda-tanda kehadiran makhluk halus yang ada di sekitar kita. Berarti tadi ada 5 ya? Ada 5 yang pertama dari indera peraba kita. Yang pertama rasanya bisa panas atau dingin. Bisa merasakan hawanya itu ya. Hawanya. Kalau panas berarti dia yang sosok-sosok negatif panas. Kalau yang hawanya dingin dia sosok yang netral, nggak agresif, nggak agresif, nggak ganggu. Yang kedua Bang Renly? Yang kedua indra tadi penciuman ya. Penciuman salah satunya kalau ada kehadiran sosok kuntilanak itu biasanya wewangian bunga melati biasanya. Biasanya melati kalau untuk kuntilanak melati. Kalau misalnya untuk pocong biasanya kayak bau busuk. Oh, bau busuk, bau sampah, bau busuk itu biasanya sosok pocong. Dan muka pocong itu nggak beragam, serem-serem, lebih serem pocong kalau emang kuntilanak. Oh, seperti itu ya. Mukanya dia aneh-aneh mukanya. Mukanya anehnya apakah hancur atau? Hancur ada yang busuk ada yang matanya keluar, ada yang yang mukanya cuma sebelah. Separuh pun ada seperti itu. Ada muka-muka iya. Tapi dengan fisiknya sama, cuman
pas di face mukanya di itu mukanya aja beda-beda. yang Berbeda-beda. Ada yang bentuk tengkorak, ada yang hanya tengkorak aja. ada. Pokoknya macam-macam deh. Macam-macam itu kalau pocong ya. Iya. Selain nih kita ulas lagi dari wewangian tadi kan yang udah Bang Renly sebutkan. Yep. Ada wewangian bunga-bunga dan ada bau sampah atau bau busuk tadi yang menandakan kalau ada pocong tadi. Pocong. Selain itu ada aroma apa lagi nih yang menandakan? Apakah tuyul ada punya ciri khasnya sendiri wanginya, genderuwo? Kalau tuyul yang lain-lainnya? tuyul biasanya bau-bau apa? Bau-bau kayak bau-bau apa sih? Amis gitu, amis. Bau amis, bau darah seperti itu. Atau Iya, bagaimana? bau darah bukan bau darah dia, Bukan bukan darah. amis darah kayak amis ikan gitu. Oh, Bukan amis darah tapi amis ikan gitu. seperti itu. Tapi bukan darah ya amisnya? Bukan. Kalau untuk sosok genderuwo itu satu biasanya bau kayak benda terbakar, kayak kabel terbakar. Oh, seperti bau-bau gosong gitu Gosong ya? gitu. Gosong. Bau gosong. Terus kalau bau-bau kayak bau kentang gitu, kentang biasanya Kentang atau ubi ubi rebus gitu ya? biasanya sosok kolong wewe. Oh, Wewe gombel atau wewe biasanya gombel. disebut wewe gombel. Iya. Selain itu ada lagi Bang Renly? Selain itu biasanya ada sih satu kayak bau apa ya? Kayak bau minuman. Aduh aku agak lupa. Kayak bau minuman ini, kayak bau sirup. Bau sirup, Itu bau sirup. manis-manis begitu? Iya, biasanya sosok anak kecil atau sosok yang manis-manis kayak wangi-wangi sirup. Oh, gitu. masih Sosok kecil. orang Orang kecil, kecil. anak kecil seperti itu. Oke. Ya itu. Itu yang ketiga tadi ya dari Iya, penciuman. penciuman. Pertama kan Pertama kan indra Pertama indra peraba. kedua indra penciuman. penciuman, Yang ketiga telinga, pendengaran tadi. Pendengaran. Setelahnya itu indra pengecap. ada pengecap. Heeh. Yang terakhir mata ya. Mata. Sebenarnya yang refleksi paling kuat tuh mata karena dia bisa langsung meraba. Tapi kalau hanya untuk mata, hanya misalnya sebenarnya mereka ini berkesinambungan, harusnya dia nggak bakalan hidup salah satu itu nggak hidup. Biasanya kalau mata pasti indra mata dan indra apa? Indra telinga itu Udah kayak sepaket refleksi, itu ya. sepaket Kalau dia juga. bisa lihat biasanya bisa dengar juga. iya. Terus kalau indra penciuman biasanya sepaket sama indra pengecap. Pengecap. Iya. Seperti Cuman satu doang nih yang ini ya, hanya itu single. Iya. Karena dia bisa merasakan hawa-hawa yang kurang enak, hawa-hawanya gitu. Oke, terima kasih Bang Renly, Sobat Ombre. Untuk video kita kali ini 5 tanda-tanda adanya makhluk halus di sekitar kita. Kita cukupkan video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan Sobat Ombre semua. Jangan lupa terus saksikan channel Ombre Obrolan Misterius bersama rekan, dan juga kunjungi channel YouTube dari kawan kita ini. Misteri Ekspedisi Amanah.